Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, setelah lebih dari 3 tahun berlangsung, konflik Rusia-Ukraina menunjukkan gejala akan memasuki babak baru yang bisa benar-benar mengubah peta geopolitik dan militer kawasan bahkan dunia. Berbagai indikator strategis, keputusan politik, dan dinamika medan perang semuanya mengarah pada kemungkinan meletusnya gelombang serangan strategis besar-besaran dengan estimasi titik ledakan bisa terjadi dalam waktu 50 hari ke depan. Kondisi terkini Ukraina antara krisis dan harapan. Dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina menghadapi masa yang sangat kontras. Di satu sisi, negara ini tengah dihimpit krisis persenjataan, kelangkaan amunisi dan senjata semakin nyata di tengah derasnya serangan udara dan darat Rusia yang terjadi serentak di berbagai kota utama. Namun di balik ujian darah dan api tersebut, muncul secercah harapan. Terdapat momentum kebangkitan politik dan militer yang mulai terbentuk, didorong oleh dukungan internasional yang semakin solid. Dukungan Amerika Serikat, konsensus langka di Capitol Hill. Pada 19 Juli pagi waktu setempat, Dewan Perwakilan Rakyat AS secara spektakuler mengesahkan rancangan undang-undang dukungan militer bagi Ukraina dengan hasil voting 353 suara mendukung dan hanya 76 menolak. Ini adalah pencapaian luar biasa, mengingat selama era Trump, hampir setiap voting besar di DPR AS selalu berlangsung dengan selisih suara yang sangat tipis dan terbelah tajam antara Partai Demokrat dan Republik. Voting dengan selisih sebesar ini menandai konsensus bipartisan yang sangat langka dan menjadi penegasan keras dari Amerika terhadap rezim Putin. Bisa dikatakan, ini adalah sinyal kuat bahwa Amerika, baik dari kubu Demokrat maupun Republik, sepakat untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia dan memperkuat aliansi militer bersama Ukraina. Pergeseran sikap Uni Eropa, sanksi terberat dan tembakan perdana ke Tiongkok. Di saat yang hampir bersamaan, Uni Eropa juga mengambil langkah signifikan dengan mengesahkan paket sanksi ke-18, paket terberat sejak konflik meletus. Isi paket ini antara lain larangan total kebangkitan pipa gas Nord Stream dan sanksi keras bagi bank-bank yang membantu transaksi minyak Rusia. Lebih mencengangkan lagi, untuk pertama kalinya Uni Eropa secara eksplisit menargetkan Tiongkok, negara pengimpor minyak Rusia terbesar, dalam kebijakan sanksinya. Artinya, Eropa mulai berani keluar dari zona nyaman dan penyakit tulang lunak khas mereka, serta menandai awal dari konfrontasi langsung Uni Eropa terhadap Tiongkok di ranah ekonomi global. Manuver politik dan teknologi militer, Ukraina naik level. Trump Zelensky dari bertahan ke menyerang. Media Amerika baru-baru ini mengungkapkan adanya komunikasi langsung antara Donald Trump dan Presiden Zelensky pada 4 Juli lalu. Dalam percakapan tersebut, Trump menegaskan, Ukraina tidak akan pernah bisa mengubah jalannya perang hanya dengan bertahan. Sudah saatnya Ukraina mengambil inisiatif menyerang. Tim Zelensky sendiri mengakui arah ini sebagai keputusan terbaik yang pernah mereka dengar, memunculkan semangat baru di barisan kepemimpinan Ukraina. Kesepakatan strategis ekspor drone Ukraina ke Amerika. Lebih jauh lagi, Presiden Zelensky mengonfirmasi adanya pembicaraan besar dengan Amerika. AS akan membeli drone tempur buatan Ukraina, dan sebagai imbal balik, Ukraina membeli senjata canggih Amerika. Jika terwujud, hubungan dua negara ini akan naik kelas, dari sekadar pemberian bantuan menjadi kerjasama serta saling menguntungkan. Pakar militer menilai, pembelian drone tempur Ukraina oleh Amerika Serikat bisa memberikan efek domino yang besar bagi postur militer AS. Selama ini, Amerika dikenal unggul dalam teknologi, tapi dalam hal efisiensi biaya dan pengoperasian massal drone tempur di medan perang, mereka mulai tertinggal dari Rusia dan Tiongkok. Model bisnis produksi drone Ukraina yang jauh lebih murah namun terbukti efektif di lapangan bisa menjadi solusi bagi anggaran militer Amerika yang membengkak.
Amerika seolah mendapat biksu tamu dari Ukraina yang mampu menekan biaya perang sekaligus meningkatkan efektivitas serangan di lapangan. Perubahan arus bantuan militer, teknologi dan alutsista terbaru. Pasca pernyataan Trump yang menjanjikan tambahan bantuan militer miliaran dolar, dalam 2 hari terakhir pergerakan pasukan senjata dan perlengkapan tempur ke Ukraina meningkat tajam lewat perbatasan Polandia. Salah satu sorotan utama adalah pengiriman HIMARS M270, varian berat dari sistem roket peluncur ganda. Jika sebelumnya Ukraina hanya menerima HIMARS versi ringan M142, kini mereka mendapatkan M270 yang mampu meluncurkan 2 kali lipat roket dan rudal taktis, sekelas dengan yang dimiliki negara-negara sekutu utama AS. Tak hanya itu, Kementerian Pertahanan Australia pun telah menyerahkan batch pertama tank tempur utama Abrams M1A1 buatan AS kepada Ukraina sebagai bagian dari janji bantuan militer senilai total 1,5 miliar dolar Australia. Penguatan kekuatan tempur Ukraina ini diyakini akan langsung berdampak pada intensitas dan hasil pertempuran di garis depan. Kunci pertempuran, penguasaan udara dan inovasi bom presisi. Selain alutsista darat, penguasaan udara menjadi penentu kemenangan di banyak front. Pesawat tempur Ukraina kini dibekali bom pintar presisi GBU-39 dari Amerika, yang meski kecil 22 kg bahan peledak, kemampuannya menembus beton hingga 2 meter setara bom 900 kg dengan akurasi tinggi. Bom ini sudah dipakai untuk menghancurkan infrastruktur penting militer Rusia di wilayah Kursk dan jembatan-jembatan strategis. Manuver Rusia, konsolidasi pasukan dan ketakutan pada drone. Putin menyadari potensi titik balik perang, dikabarkan telah mengumpulkan 160.000 tentara di garis depan untuk mempersiapkan serangan terbesar sejak awal perang. Manuver ini diprediksi akan menjadi pertempuran besar di 3 front utama di 4 provinsi timur Ukraina, melibatkan lebih dari 500 tank, ribuan artileri, dan ribuan drone tempur. Menariknya, untuk pertama kalinya, pesawat bom-bom strategis Rusia Tu-95MS diterbangkan dari pangkalan di timur jauh Rusia, jauh dari jangkauan drone Ukraina. Langkah ini dinilai sebagai tanda ketakutan strategis, bukan keunggulan kekuatan. Jika tren ini terus berlanjut, bukan mustahil Rusia akan menyembunyikan pesawat-pesawat strategisnya hingga ke wilayah Korea Utara atau bahkan Tiongkok. Krisis ekonomi Rusia, ancaman hiperinflasi dan instabilitas sosial. Sisi lain perang adalah tekanan ekonomi di dalam negeri Rusia. Inflasi melonjak ke level 9,45%, hampir mencapai kategori hiperinflasi, ditandai lonjakan harga kebutuhan pokok, air, dan listrik rata-rata naik 12%. Para ekonom memperkirakan, jika krisis ini tak segera diatasi, Rusia akan menghadapi kemerosotan besar pada 2026 yang bisa berujung instabilitas sosial. Situasi genting di PLTN Zaporizhia. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang saat ini dikuasai Rusia tiba-tiba mengeluarkan asap, memicu pemadaman listrik masif di wilayah pendudukan dan meningkatkan ketakutan akan potensi bencana nuklir baru. Analisis akhir, perang penentu masa depan. Situasi saat ini ibarat permainan Russian roulette paling berbahaya. Setiap keputusan ekstrim yang diambil oleh Putin sama artinya menambah satu peluru dalam revolver yang bisa mengenai lawan, tapi juga bisa mengenai dirinya sendiri. Seluruh dunia kini berdiri di persimpangan jalan antara stabilitas dan kehancuran. Hanya satu serangan strategis, satu keputusan besar, atau bahkan satu kesalahan dalam negeri yang bisa menjadi pemicu titik balik perang ini. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Rusia atau Ukraina? Meskipun jawabannya masih misteri, satu hal yang pasti, 50 hari ke depan akan menjadi babak paling menentukan dalam sejarah perang Rusia-Ukraina. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.